Oke, sudah jadi chargingnya jadi dari bawah ya. Oke, kita nyoba buat mijit-mijit kaki dulu. Ah, mantap. Kita cepatannya 4 aja ya. Aduh, mantap sekali. Refleksi guys, refleksi. Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini sedikit berbeda lagi. Kemarin yang ngirim blender ternyata di paketnya ada alat ini. Oke, ini alat apa nih? Alat pijit ya? Gun message ya? Oke. Katanya sekalian bang, dibenerin alat saya, katanya nggak bisa dicas. Oke, setelah diperiksa, ini baterainya sekitar 53% lagi, dan kalau dinyalakan pun, nah ini masih nyala. Masih ini ya, masih bagus. Tetapi permasalahannya, nanti katanya nggak bisa dicas. Oke, matikan dulu. Setelah dilihat, nah katanya di port chargingnya itu rusak. Oh, ini rusak ya. Oke, ini rusak. Jadi harus diakalin. Oke, langsung aja kita eksperimen ya. Gimana cara membetulkan message gun atau gun message ya. Bilangnya gimana ya. Nah, ini gimana? Oke, langsung aja kita periksa, kita bongkar dulu isinya seperti apa ya. Dan harganya ini nanti saya cek di deskripsi link pembeliannya ya, biar ketahuan ini belinya di mana dan harganya berapa. Cek aja nanti linknya di deskripsi. Ataupun mungkin yang punya kasus yang sama bisa nggak nyala, atau misal baterainya cepat habis, nanti saya coba sharingkan gimana cara memperbaikinya. Ataupun jika ada keluhan yang sama tidak bisa kalian perbaiki, kalian juga boleh kirim ke saya. Oke, langsung aja saya bongkar posisinya. Jadi depan ini ada seperti, ini bisa dicabut. Oke. Nah, ini bisa dilepas, cukup keras juga ya. Ini bisa diganti-ganti ya matanya. Kemudian ini juga bisa dibuka. Nah, dari sini kelihatan ini baterai tuh. Yang warna pink itu baterai. Ini baterainya kalau saya tebakan saya, kalau dari spesifikasinya sekitar 7,4 volt ya. Artinya dia menggunakan dua baterai seri. Nah, ini mirip dengan baterai blender posisinya. Nah, 2 biji kayak gini. Seperti baterai blender, sama persis ya. Jadi kalau penggantiannya harusnya sih sama dengan caranya dengan menggunakan baterai blender. Cuman permasalahan mungkin bukanya yang berbeda di sini. Oke, langsung aja saya buka. Untuk melihat bagian dalam saya perlu membuka, tidak ada baut yang nampak. Oke, paling yang di bawah aja. Nah, ini ada motor. Ya, di sini ada motor. Sepertinya motornya juga lebih kecil dari blender. Oke. Di sini gimana caranya? Harus mencongkel sedikit menggunakan opener ya. Nah, kayak gini. Nah, ini dia. Oke, udah kelihatan. Di sini ada baterai, kemudian motornya di bawah, dan kontrolernya di sini. Oke ya, kontrolernya di sini. Oke, saya harus buka dulu. Posisinya seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia kontrolernya ya. Ini kontrolernya touchscreen ya. Touchscreen. Oke, seperti apa nanti dilihat dulu dalamnya seperti apa. Jadi baterainya ini ya. Jadi sama persis ada dua buah baterai 18650 tebakan saya ya, sama persis dengan baterai blender. Jadi kalau penggantian pun harusnya caranya sama, ini lebih mudah harusnya. Ya. Oke, di sini ada baut juga tuh ya, tinggal dibuka nanti kebuka atasnya. Oke, karena permasalahannya bukan di sini, tapi permasalahannya ada di controller, gak bisa dicas. Jadi ini gimana caranya? Sementara saya harus buka bautnya dulu 2 biji ya. Kita buka bautnya 2 biji. Setelah itu baru kita pikirkan gimana solusinya ya. Gimana solusinya? Ada 2 buah baut. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini kontrolernya. Nah, ini touchscreennya ya, bukan touchscreen sih sebenarnya ya. Dia pakai sensor touch ya, kapasitif. Oke, jadi ini LED yang tampilkan tadi ya, persentase. Nah, ini jadi yang disentuh-sentuh itu. Oke, nah di sini ada port chargingnya, tapi ini sudah dilepas ya. Ini bukan modul, soket Type C sebenarnya. Bawaannya adalah soket Type C. Tetapi soketnya penggantinya susah dicari karena posisinya dia berdiri ya. Jadi katanya ya, yang punyanya itu gimana caranya bang? Pokoknya bisa dicas lah gitu ya. Diakalinnya gimana? Mau disimpan di tempat yang lain juga bisa gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, untuk mengganti ini karena partnya susah, kalaupun dapat harus beli satu kan mahal di ongkir, belum lama dan sebagainya. Saya mengakali gimana kalau bikin suatu tempat cas yang baru ya. Jadi tidak di tempat yang lama ya, karena saya kalau pasang micro atau Type C juga di sini posisinya juga bukan kurang pas, tapi sepertinya kesulitan.
ya, karena port-port untuk memasangnya tidak pas nanti. Kemudian kalau dilem itu kurang enak lah, karena posisinya nanti akan kecolok-colok dan lepas juga. Dan kalau saya pasang seperti ini sempit banget posisinya, jadi benar-benar harus presisi. Gak memungkinkan kalau ingin membuat colokan charger baru kalau di sini. Jadi harus membuat di tempat yang lain. Nah, yang paling mungkin nanti kalau di sini udah gak mungkin, di atas juga agak aneh, di sini apalagi di sini motor padat. Yang paling mungkin adalah di bawah ya. Di sini ada space, nanti saya akan buat colokan charger di bagian bawah. Jadi colokannya chargernya dari bawah ya. Itu perkiraan saya ya. Pertama idenya dari sana muncul. Solusinya pertama adalah di sini chargernya dicolokin dari bawah. Apakah chargernya tipenya seperti apa? Nah, itu yang ada di rumah saya aja, yang ada di saya itu seperti apa. Mungkin yang paling mudah nanti pakai jack DC aja ya, atau micro USB. Sebenarnya pakai micro USB bisa ya, cuman posisinya kalau pakai charger gini gak masuk ya, lebih ya. Jadi posisi gini juga waduh, agak sedikit repot ya, karena kena motor nanti ngepas-ngepasinnya agak susah. Jadi lebih baik saya menggunakan jack saja ya. Nah, kayak gini. Menggunakan jack nah di sini ya. Jadi untuk chargingnya menggunakan jack DC ya di bawah. Oke, sepertinya ini masuk. Jadi harus saya bolongin dulu, kemudian dipasang sini dan baru kita rakit. Oke, saya mau coba bolongin dulu ya bagian bawahnya jack DC. Oke, posisinya sudah dibolongin dan sekarang tinggal pasang jacknya kayak gini ya, kemudian dikencangkan. Jadi nanti ngecasnya dari bagian bawah dengan jack DC ya 5 volt. Jack DC 5 volt banyak atau diakalin lah. Nanti saya pakai converter dari micro USB ke jack, gampang ya. Jadi tidak usah pusing-pusing, banyak jalan menuju Roma ya. Ini adalah cara termudah termurah ya, tapi masih bisa digunakan. Oke. Oke, dirasa belum kuat, berarti harus dikuatkan dulu. Oke, good. Oke, cukup kuat ya. Jadi nanti casnya pakai jack kayak gini ya. Nah, kayak gini. Pakai adaptor lah ya. Oke. Nah, gambaran saya kayak gini. Oh, kan? Casnya dari bawah. Ya, gitu ya. Oke, tantangan selanjutnya adalah dari mana ngambil chargernya. Nah, dari sini nih. Bentar, saya lihatkan dulu. Dari mana ngambil kabel chargernya. Jadi ada dua kabel ya, positif negatif. Yang mana yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi setelah dicek, posisi yang negatif itu ada dua pin, ada 4 sebenarnya. 1, 2, 3, 4 ya. Kelihatan nggak sih? Sorry, saya fokuskan dulu. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Wah, ini patah nih, copot. Nah, jadi ujung-ujung ini sama ini nyambung, yang mau copot ini sama yang ini juga nyambung. Nah, negatif yang ini, positif yang ini ya. Berarti yang ini negatif, yang mau copot ini positif. Jadi ambil salah satu aja. Misalkan yang ini negatifnya, yang ini positifnya. Jadi dua pin ini aja ya. Negatif ini juga negatif ya, ini juga negatif. Bebas kalau negatif, cuman yang positif antara ini dan ini. Sementara itu yang gampang disolder ataupun mencari dari komponen lain juga bisa, cuman harus di tracking lagi ya. Oke, sementara dari sana nanti kita ambil kabel, dimasukkan ke mana? Dimasukkan ngikutin kabel yang motor ini nih. Nah, ke sini. Kelihatan nggak sih? Motor ini ikutin ke bawah, masukin, nanti keluar dari bawah sini nih. Nah, ini dia. Oke ya. Nanti keluar dari sini kabelnya. 2 ya. Kabelnya yang kecil aja ya. Saya pakai kabel email aja nanti ya. Kabel email yang kecil. Ini kecil kuat tapi ya. Oke, langsung aja saya ukur kabel emailnya. Kurang lebih mungkin cukup seginilah ya. Cukup segini. Nah, segini aja ya, cukup ya. Cukup jadi dipotong. Bikin 2 ya, bikin 2 karena positif dan negatif. Positif dan negatif. Dah, cukup. Jadi nanti kabelnya dimasukin ke sini. Oh, kan gampang. Oh, langsung masuk dia. Oh, langsung keluar ya di sini ya. Gampang. Oke, sekarang saya solder dulu ke controllernya, kemudian kita pasang ke bagian sini.
Oke, jadi sudah disolder ya. Ini positif dan negatifnya, positif yang ini, jangan sampai tertukar negatif yang ini. Ya, jadi negatifnya atau positif salah satu harus kasih tanda dulu agar nanti pada saat dimasukkan nanti tidak tertukar. Atau nanti setelah dimasukkan juga bisa kita cek ulang sih menggunakan multimeter, tapi lebih gampang tandain dulu aja. Oke, kita tandain yang positif ujungnya sudah disolder, yang negatif belum disolder ya. Jadi yang positif saya harus solder dulu ujungnya agar kelihatan lah nanti ya. Oke ya, jadi yang positif ujungnya disolder ya. Sedangkan yang negatif ini belum. Ini sebagai tanda nanti ketika sudah dimasukkan. Mari kita baut dulu ya. Kita baut dulu. Jadi ada kabel buat charger kedua nongol ya ke bawah. Oke, seperti ini. Tadi positif adalah yang sudah disolder ya. Nah ini. Dibandingkan kawat yang biasa. Dengan kabel yang biasa. Oke. Nah, langsung keluar kan? Langsung keluar dua di sini nih. Nah, jadi gitu. Jangan lupa soketnya dipasang dulu. Soketnya dipasang dulu. Ya. Soketnya dipasang dulu dan ini soketnya nggak mungkin salah karena posisinya ada yang 3, ada yang 2 pin. Ada yang buat baterai, ada yang buat motor ya. Oke. Sip. Nyala ya, sudah nyala. Baterainya kebaca. Oke, selanjutnya tinggal kita pasangkan ini. Sampai klik. Oke, good. Nah, sekarang dari sini ya. Sekarang kita cek injek atau dipasang soket itu juga bisa sih, ya. Kita pasang soket. Nah, kita pasang soket. Tadi positif yang ada soldernya yang ini nih. Berarti yang positif ada soldernya. Nah, ini dia ya. Sudah ya. Jadi positif negatifnya sudah terpasang, tinggal ditekuk sedikit. Kemudian setelah ditekuk diputar. Nah, udah cukup. Jadi ya. Nanti ngecasnya dari sini. Oke, tuh. Udah, kita coba ngecas. Dipasang dulu deh. Kita coba ngecas. Oke, permasalahannya adalah sekarang ngecasnya. Oke, kita harus bikin chargernya. Jadi jangan asal colok dengan tegangan berapa ya. Jadi harus dipastikan tegangannya adalah 5 volt ya, 5 volt. 5 volt. Jadi kalau punya adapter 5 volt langsung colok ya, aman. Tapi kalau nggak punya, kita harus bikin konverter dari 5 volt dari micro USB ke jack. Oke, saya sudah punya nah ini dia. Oke, kita cari yang mudah yang ada di rumah saya ya. Sebenarnya ada ya konversi langsung dari micro USB ke jack ini. Tapi kalau nggak ada saya bikin dari gini aja ya. Oke, sebenarnya yang saya butuhkan adalah colokannya doang ya, micro USB-nya doang slotnya. Tapi nggak ada. Sementara saya nyoba kayak gini dulu. Buat mastiin ngecasnya masuk atau enggak gitu loh. Ya, jadi kayak gini nih dari colokan ke sini. Nah, nyala ya, artinya tegangannya ada. Kemudian saya colok sini. Wah, kan masuk tuh. Ya. Masuk. Oke, sip. Wih, mantap. Jadi sekarang bisa ngecas. Oh, kan 74 naik ya. Nah, oke ya. Dari sini sudah kelihatan, nanti tinggal dirapikan ya konverternya. Di sini sudah kelihatan, dicolokin bentar doang naik 1%. Artinya apa? Artinya adalah baterainya cepat penuh dan cepat habis juga. Berarti baterainya ini masih bisa dipakai tetapi tidak sebagus di awal ya. Kapasitasnya mungkin sudah berkurang ya. Oke, ini perlu saya informasikan juga ke yang punya apakah mau diganti atau mau tetap seperti ini. Ya, itu kan naik lagi kan? Ini baru aja nyolok. Persentasenya sudah naik. Oke. Artinya tanda-tanda dari baterai bahwa sudah ada mulai penurunan performa. Oke, sudah bisa dicas. Ini sudah rapi, sudah seperti ini, sudah tidak terlihat ada modif-modifan, cuman di bawah aja sedikit kayak gini. Ya, harusnya sih tidak terlihat ya. Tapi
Yang penting bisa digunakan dan bisa dicas. Nah, kan? Mantap tuh, ya. Oke, sudah bisa. Oke, inilah trik ya. Trik ini salah satu trik yang mungkin mudah-mudahan buat kalian juga bisa mengikuti. Jadi banyak jalan menuju Roma kalau elektronik ya. Salah satunya ini yang saya buat karena untuk dari sini itu lebih susah ya, walaupun lebih bagus nanti hasilnya, tapi tetap port charging Type C-nya saya gak dapat karena tipe ini susah dapat di pasaran ya. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Yang penting yang sudah bisa gunakan, dia sudah bisa di charging. Buat ya kalian yang mengalami keluhan yang sama, silahkan berikan komentar kalian di bawah atau kontak saya ada di deskripsi jika ada yang membutuhkan untuk servisan, untuk barang-barang seperti ini ataupun sejenisnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.